Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka thalibul ilmi. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in serta pengikutnya yang senantiasa setia meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, masih dalam kitab Al-Qaulul Munir fi ilmi usuli tafsir. Kita telah sampai kepada pembahasan yang berjudul apakah ada kata adopsi dan kata asing dalam Al-Quran? Untuk mempersingkat jalannya pembelajaran pada pagi hari ini, kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Syafi'i hafizallahu ta'ala, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan bahas tentang wuqu'ul mu'arrabi wal gharibi fil Qur'anil Karim. Apakah ada kata adopsi, kata non-Arab yang diarabkan, artinya dijadikan bahasa Arab, wal gharib, dan kata asing fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran yang mulia. Nah, dalam pertemuan ini insyaallah kita akan bahas sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis buku ini. Dari sini insyaallah kita akan tahu apakah benar-benar ada kata adopsi atau tidak. Beliau mengatakan, i'lam anna al-mu'arraba bidhammil mimi wa fathil aini wa ra'il musyaddadah. Ketahuilah bahwa al-mu'arrab, kata yang diarabkan atau kata yang diadopsi dari luar bahasa Arab, yaitu huwa al-lafdhu alladhi yujadu fil lughah al-arabiyyah isti'maluhu, yaitu lafadz atau kata yang ada dalam bahasa Arab penggunaannya, artinya kata yang digunakan di dalam bahasa Arab. Wa yujadu lahu isti'malun fil ajamiyyah, dan kata tersebut juga digunakan dalam bahasa selain Arab. Jadi yang dimaksud dengan kata mu'arrab di sini adalah kata yang diucapkan oleh orang Arab dan kata yang diucapkan juga oleh orang non-Arab atau orang ajam namanya. Bi ankana asluhu a'jamiyan. Misalnya, memang kata asalnya itu aslinya ada dari kata ajam, kata non-Arab, bukan bahasa Arab. Kemudian kata tersebut summa nuqila
ilal arabiyyah i'laman. Kemudian dinukil atau dijadikan, dipindahkan ke dalam bahasa Arab i'laman sebagai simbol bahasa juga. Nah, jadi ini sama dengan bahasa Indonesia. Jadi selama ini kita banyak mengadopsi kata-kata asing yang bukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, paling banyak adalah bahasa Arab. Seperti misalnya dunia, itu adalah aslinya adalah dari bahasa Arab, dunia, akhirat. Kemudian bahasa asing yang apalagi di saat sekarang ini di kalangan intelektual atau akademisi itu paling sering menggunakan kata-kata adopsi, kata-kata Yunani, kata bahasa Inggris itu paling sering. Kayak misalnya apa? Entrepreneur gitu. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Interpretasi. Nah, termasuk kata adopsi sendiri adalah bahasa Inggris gitu. Dan kita sudah terbiasa mendengarnya dalam bahasa Indonesia. Jadi udah hampir rasanya kayak udah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing lagi. Jadi sama dengan bahasa Arab demikian juga. Ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, ya mungkin ada kata-katanya seperti itu juga. Kayak misalnya kata sukar. Sukar itu apa artinya? Sukar, gula. Dalam orang Arab itu nggak kenal gula di zaman dahulu, nggak ada istilah gula. Jadi itu kemungkinan besar adalah kata adopsi dari kata apa? Sugar, bahasa Inggris. Jadi di dalam bahasa Arab itu mereka tuh nggak tahu namanya ada gula. Zaman dulu nggak ada gula. Nah, ya langsung manisan itu ya kayak kurma, nggak perlu dikasih gula lagi, udah manis gitu. Jadi nggak ada istilah gula. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian terjadinya transmigrasi, kemudian pertukaran bahasa, saling menerjemah, akhirnya terjadilah kata-kata adopsi. Nah, apakah itu terjadi juga di dalam Al-Quran? Nah, insya Allah akan kita bahas dalam buku ini. Jadi, yang dimaksud dengan kata mu'arab tadi, kata adopsi itu adalah kata yang digunakan oleh orang Arab dan juga digunakan oleh orang non-Arab. Nah, bisa saja kata tersebut aslinya adalah bukan bahasa Arab. Kemudian diucapkan oleh orang Arab, akhirnya menjadi bahasa Arab. Wa minha asma'u ghalibil anbiya. Nah, di antara contoh-contohnya adalah kata mu'arab, yaitu seperti nama-nama kebanyakan para nabi. Mayoritas nabi itu namanya nama bukan Arab, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, dan lain-lainnya. Ishak, Musa, Harun, Yunus, apalagi. Hampir semua nama-nama nabi itu bukan Arab. Nama nabi yang Arab itu cuma berapa? 5 atau 6 ya? Untuk mengetahui nama nabi yang Arab atau bukan Arab, dia bertanwin atau tidak, gitu aja, sederhana. Kalau dia bertanwin berarti Arab, kalau enggak berarti bukan Arab. Jadi kebanyakan nama nabi itu adalah bukan bahasa Arab aslinya. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil mu'arrab. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, masalah ada tidaknya kata adopsi dalam Al-Quran. Hal warada fil Qur'anil Karim amla? Apakah benar ada kata adopsi ini dalam Al-Quran atau tidak?
Jadi para ulama sendiri jauh-jauh hari sudah beda pendapat. Kemudian was-sahihu annahu warada fihi lakin biqillatin jiddan. Kemudian penulis buku ini mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih, yang paling mendekati kebenaran, bahwa kata mu'arrab, kata adopsi itu ada dalam Al-Quran. Lakin biqillatin jiddan. Akan tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, seperti misalnya nama-nama nabi tadi, itu adalah di antara contoh kata yang diadopsi dari luar bahasa Arab. Wa hadza la yunashi qawlahu ta'ala, dan ini bukan berarti berlawanan, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan Qur'anan Arabiyyan. Quran itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Alasannya adalah kemudian dalilnya adalah argumen yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata adopsi. Maksud dari Qur'anan Arabiyyan, Quran itu bahasa Arab, adalah li'annal murada al-ghalib. Maksudnya adalah mayoritas bahasa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Artinya ada beberapa kata itu yang bukan aslinya adalah bahasa Arab. Aslinya bukan bahasa Arab. Artinya Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan, maksudnya adalah secara mayoritas, secara global iya bahasa Arab. Tapi ada beberapa kata aslinya bukan bahasa Arab. Itu alasan ulama yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata adopsi. Au annal a'jamiyya alladhi fihi sara arabiyyan biisti'malil arab lahu wa tanasi aslihi. Atau alasannya yang kedua adalah bahwa kata yang a'jami tadi, kata yang adopsi tadi, sara arabiyyan, sudah menjadi bahasa Arab. Sama kayak bahasa kita, dunia, akhirat, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Padahal aslinya bahasa apa? Bahasa Arab. Kayak misalnya konsekuensi, apalagi. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia gitu. Rotasi, itu kan aslinya bahasa Inggris gitu. Polusi apa? Polusi ya. Polusi, korupsi. Asal ada sisinya itu hampir semua itu bahasa adopsi. Apa? Asalkan jangan terasi ya. Gitu. Kalau terasi asli dia. Kayak misalnya apa lagi? Nepotisme, korupsi, kolusi, konsekuensi, apa lagi? Kontradiksi. Itu kan eksekusi. Apa lagi? Kayaknya kita hampir nggak ada jadi bahasa aslinya. Apalagi zaman sekarang itu orang itu lagi tren-trennya bahasa Inggris ya. Nah. Jadi kalau kita nggak paham kata-kata bahasa Inggris, kata-kata adopsi ya agak gimana gitu ya. Apa namanya istilah sekarang? Kudet ya, kurang update. Nah, update kan bahasa Inggris juga. Nah, update. Jadi dari sini juga kita pahami bahwa alasan ini yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada bahasa adopsi, ya bisa diterima juga gitu. Karena dengan alasan tadi, bahwa yang dimaksud dengan Quran Arabian dalam ayat Al-Quran surah Toha, maksudnya adalah kebanyakan. Kebanyakan iya, aslinya adalah bahasa Arab, namun ada beberapa kata diadopsi. Dan alasan kedua adalah, ya memang awalnya adalah bahasa non-Arab, kemudian diadopsi, sudah menjadi bahasa Arab. Nah, kayak misalnya sugar itu, sukar, nah, itu sudah menjadi bahasa Arab. Kayak
Apalagi misalnya? Hah? Kursi. Kursi sudah menjadi bahasa Indonesia. Walaupun aslinya adalah bahasa Arab. Dan banyak sekali sebenarnya bahasa asing itu diadopsi oleh orang Arab, walaupun ada bahasa asli Arabnya. Walaupun ada bahasa asli Arabnya. Kayak apa misalnya? Hah? Apalagi orang Arab sekarang, anak-anak generasi sekarang itu sudah hampir semua bisa bahasa Inggris. Jadi, apalagi mata kuliahnya itu mata kuliah umum, bukan agama, itu katanya bukunya bahasa Inggris semua. Karena beberapa kali bertemu dengan orang Arab asli yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau pelajaran umum semuanya pakai buku bahasa Inggris. Misalnya buku matematika, matematikanya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Iya, masa buku akuntansi itu pakai bahasa Inggris semua. Makanya mereka tuh anak-anak Arab sekarang itu sudah punya dua bahasa gitu. Bahasa Inggris sudah jadi bahasa sehari-hari. Itu di Arab Saudi. Kalau di Qatar, di Kuwait itu sudah lama. Kayak di Abu Dhabi itu sudah lama. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa sehari-hari. Oke. Jadi alasan kedua kenapa di dalam Al-Quran itu ada bahasa adopsi, bahwa kata yang sebelumnya bukan bahasa Arab aslinya kemudian sudah menjadi bahasa Arab, sudah dijadikan bahasa Arab. Kemudian dengan mengabaikan aslinya, watanasi aslihi, dan mengabaikan asli maksudnya tidak peduli itu aslinya dari mana. Yang penting itu diucapkan oleh orang Arab semuanya, artinya sudah disepakati bahwa itu adalah bahasa Arab. Au annahu min tawafuqil lughat. Atau mungkin alasannya adalah memang sama-sama menggunakan itu gitu. Misalnya kita menganggap kata kursi adalah bahasa Indonesia, orang Arab mengatakan kursi adalah orang Arab juga mengatakan kursi gitu. Kursi itu adalah bahasa Arab. Ya udah sama-sama gitu. Kita sebagai orang Indonesia mengatakan kursi adalah bahasa Indonesia, mereka mengatakan kursi juga bahasa Arab. Ya udah memang mungkin ada kesamaan aja gitu, nggak masalah gitu. Ya, silakan mengklaimnya aslinya dari apa gitu. Kemudian famisalu dzalika, contohnya adalah yang dalam Al-Qur'an, awwah, kata awwah dalam surah At-Taubah ayat 114, min qaulihi ta'ala inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah la'awwahun halim. Fa inna ma'nahu, makna dari kata awwah adalah al-muqin bilughatil habasyah. Maknanya adalah muqin. Muqin itu orang yang yakin. Dalam bahasa Habasyah. Habasyi. Bahasa Afrika. Wa kadzalikal kiflu min qaulihi ta'ala yakun lahu kiflun minha. Wa qaulihi ta'ala yu'tikum kiflaini min rahmatih. Fa inna ma'nahu ad-di'fu bi kasri dhad bi lughatil habasyah. Jadi kiflun juga digunakan oleh orang Habasyah dan maknanya adalah ad-di'fu, kelipatan atau ganda, melipatkan atau menggandakan. Jadi dari penjelasan ini kita ketahui bahwa bisa saja memang dalam Al-Quran itu ada bahasa adopsi, bahasa asing. Bahasa adopsi maksudnya bahasa non-Arab diarabkan, dijadikan bahasa Arab. Ketika misalnya aslinya adalah bahasa Habasyah, kemudian digunakan oleh orang Arab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencantumkannya dalam Al-Quran.
Wa kadzalikal qistasu bi ma'nal adli wa ghairu dzalik. Demikian juga kata qistas maknanya adalah adil. Wa ghairu dzalika, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang gharib. Apakah kata asing yang tadi kata asing kemudian diadopsi, artinya dijadikan bahasa Arab dulu, baru dimasukkan ke dalam Al-Quran, dan sekarang dia benar-benar kata asing, bukan diklaim jadi bahasa Arab. Beda ya. Kalau yang pertama mu'arab itu kata asing yang dijadikan bahasa Arab, atau memang aslinya adalah orang Arab menggunakannya, orang asing juga menggunakannya gitu. Kayak misalnya kita itu Indonesia ini punya banyak kesamaan dengan misalnya Thailand atau Filipina atau Iran. Kalau bahasa Arab mungkin sangat banyak ya. Kalau Thailand, Malaysia apalagi ya. Melayu masih sangat banyak sekali. Jadi mungkin saja kita tuh memang ketepatan gitu, ada ketepatannya. Ada tawafuk. Alasannya tadi di sini adalah tawafukul lughat. Jadi memang ketepatan aja gitu, maknanya memang sama gitu. Mirip-mirip, kemudian maknanya sama. Apalagi dengan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia punya banyak kesamaan. Kemudian kata gharib, kata asing, maksudnya di sini adalah fahuwa huna, maksudnya di sini adalah al-lafdu alladhi yutlaqu ala ma'nan la yu'rafu illa bitabtishi wal bahthi anhu fi ma'ajimil lughah. Yaitu lafaz atau kata yang diucapkan ala ma'nan, yang memiliki satu makna, la yu'rafu, tidak diketahui maknanya, illa bitabtishi wal bahthi, kecuali dengan memeriksa dan meneliti fi ma'ajimil lughah, di dalam kamus-kamus bahasa. Jadi ada kata yang kalau misalnya tidak dicari, tidak diteliti maknanya, mungkin orang Arab juga tidak tahu. Nah, ini yang maksud di sini, kata asing di sini. Orang Arab sendiri tidak tahu, apalagi orang non Arab seperti kita. Jadi caranya bagaimana? Yaitu dengan meneliti, mencari-cari di kamus-kamus bahasa makna kata tersebut. Wala madkhala lira'yi fihi, dan tidak ada kesempatan atau pintu untuk berijtihad dalam hal ini. Artinya tidak boleh kita itu ketika misalnya mendapati kata asing dalam Al-Quran yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya, jangan coba-coba untuk berijtihad dalam hal itu. Berijtihad apa artinya sebenarnya. Seperti apa contohnya? Kal qaswarah. Nah, seperti qaswarah. Ismun li asad. Qaswarah ini adalah nama dari singa. Nama salah satu singa. Artinya singa itu banyak namanya. Wal ab, dan kata ab, min qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba. Kata abba juga orang Arab sendiri tidak tahu artinya. Artinya perlu ada penelitian sampai diketahui makna sesungguhnya. Wa ghairi dzalika mimma la ya'rifu ma'nahu illa al-ulama'u al-muttali'una wan naqalatul bahithuna wallahu alam. Dan contoh-contoh yang lain, sebenarnya masih ada yang lain seperti misalnya qawariro. Nah, itu juga kata yang adopsi, kata asing juga, qawariro. Kayak misalnya kafur. Kafur itu kayaknya bukan dari Arab aslinya.
Jadi mana-mana kata asing seperti itu tidak akan diketahui arti sesungguhnya kecuali oleh para ulama yang muttali', yang rajin meneliti, wan naqalatul bahithun, dan orang-orang yang peneliti. Wan naqalah maksudnya adalah orang-orang yang mencari-cari makna-makna dari kata asing tersebut. Wallahu alam, terlepas dari terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama, namun yang beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada bahasa adopsi dan bahasa asingnya. Tentunya pihak yang lain, maksudnya pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah bahasa Arab. Dalilnya sama, yaitu Qur'anan Arabi. Bersyarikat, ikut serta. I'lam annal mushtaraka yanqasimu ila qismaini. Ketahuilah bahwa kata mushtarak terbagi dua. Yang pertama namanya mushtarakun ma'nawiyun. Mushtarakun ma'nawiyun wa huwa, yaitu mattahada fihi lafdhu wal ma'na. Kata mushtarak yang maknawi adalah yang sama katanya, lafadznya, dan maknanya. Mushtarak maknawi adalah katanya atau lafadznya itu sama dan maknanya juga sama. Walakin yakhtalifu biikhtilafi ma. Contoh misalnya mendengar. Kata mendengar. Sami'a, orang mendengar dengan cara hewan mendengar itu beda nggak? Kemampuannya beda kan? Nah, tapi sama-sama mendengar gitu. Apalagi kayak misalnya manusia mendengar, Allah juga mendengar. Paham ya? Sama-sama mendengar. Ada kemampuan mendengar. Tapi kan kalau disandarkan kepada yang berkaitan, kan beda jadinya. Kualitas mendengarnya kan beda. Kemampuan mendengarnya beda. Manusia kemampuan mendengarnya paling sekitar misalnya radius 100 meter misalnya. Tapi kalau Allah kan tidak terhingga. Nah, misalnya kemampuan melihatnya manusia dengan melihatnya hewan misalnya. Sama-sama melihat, tapi apakah sama kemampuannya? Enggak kan? Apalagi kan hewan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ada yang bisa melihat cuma di malam hari. Contohnya apa? Kelelawar. Nah, kayak gitu. Jadi sama-sama melihat, tapi kemampuan melihatnya beda. Dan sekarang kita akan bahas tentang mushtarakun lafzi. Wa huwal maqsudu huna. Nah, dan inilah yang dibahas di sini. Jadi mushtarak lafzi ini adalah wa huwal maqsudu huna. Inilah yang dibahas di sini. Wa huwa mattahada lafdhuhu wa ta'addada ma'nahu bihasabil wad'i. Yaitu katanya satu, lafadznya satu, wa ta'addada ma'nahu, tapi maknanya banyak. Maknanya banyak. Bihasabil wad'i, tergantung kapan diposisikan. Tergantung posisinya. Contohnya adalah nahu al-qur'. Apa arti al-qur'? Apa artinya al-qur'u? Fa'innahu mushtarakun bainat tuhri wal haidhi. Quru ini bisa saja maknanya adalah haid
dan bisa saja maknanya adalah suci. Boleh digunakan apabila misalnya orang mau memaknainya suci, monggo. Orang memaknai haid, ya monggo gitu. Jadi maknanya memang itu. Kalau bahasa Indonesia ada nggak gitu? Satu kata tapi memiliki dua makna yang berlawanan gitu. Bisa. Racun sama dapat, mampu. Nah, itu bisa saja. Itu namanya mustarak lafzi. Apalagi contohnya? Kayak dalam Al-Quran itu ada namanya wal-lailu idza as'as, dan malam ketika as'as. As'as itu artinya bisa datang, kan enggak? Iya. Dan malam apabila datang. Boleh diartikan datang dan boleh diartikan pergi. Wal asahhu, dan yang paling sahih, pendapat yang paling sahih adalah annahu huwal muradifu waqi'ani fil Qur'an al-Karim nahwul qur'u fi qawlihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan yang pendapat yang paling sahih adalah bahwa huwa kata mustarak lafzi dan muradif ini waqi'ani fil Qur'anil Karim. Ada keduanya, kata mustarak dan kata muradif itu ada dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah Al-Quru'. Fi qoulihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Quru' jamak dari quru'. Artinya adalah haid dan suci. Dan orang Arab paham arti quru' itu adalah haid atau suci. Boleh digunakan diartikan haid dan boleh diartikan suci. Sama juga dengan kata as-as tadi, boleh diartikan datang, boleh diartikan pergi. Wa nahwu wailun. Contoh lainnya adalah wailun. Fa innahu ismun liwadin fi jahannam. Wail ini adalah nama lembah di neraka jahanam. Wa kalimatu azabin. Dan wail ini adalah kata azab, kata siksaan. Jadi dua maknanya. Wa nahwu al-mawali. Al-mawali atau al-maula. Al-mawali jamak dari kata maula. Maula itu artinya adalah tuan yang sudah memerdekakan atau budak itu sendiri. Paham nggak? Maula, dikatakan maula apabila ada seorang hamba dimerdekakan, yang memerdekakan itu namanya maula. Maula untuk budak itu. Dan budak itu juga namanya maula untuk yang memerdekakan. Paham nggak? Hah? Enggak. Jadi misalnya begini. Misalnya ada Ahmad, kemudian ada namanya Abdullah. Ini adalah tuannya, Saidnya. Ini adalah budaknya. Rokik, hamba sahaya ya. Kemudian Ahmad ini memerdekakan Abdullah. Merdeka, jadilah dia hur. Merdeka. Kemudian setelah merdeka, Abdullah ini namanya maula. Ini juga namanya maula. Abdullah ini adalah maulanya Ahmad. Ahmad ini adalah maulanya Abdullah. Paham nggak? Hah? Paham nggak ini? Hah? Jadi sama-sama maula namanya. Dari sini nanti ada hukum berkaitan dengan ahli waris. Kalau misalnya Abdullah ini meninggal dan punya harta, meninggalkan harta, ternyata tidak ada ahli warisnya, maka Ahmad yang
mewarisinya. Maulanya. Paham ya? Fa'innahu ismun lisayyidi wal abdi. Maula itu adalah gelar untuk tuannya dan budak. Arti mantan tuan dan mantan budak. Kemudian tawab. Kata tawab juga itu bisa digunakan untuk orang yang bertaubat. Ismun littaib waliqabilit taubah. Dan juga yang menerima taubat yaitu Allah. Tawab itu orang yang sering bertaubat, ya tawab juga namanya. Allah yang maha penerima taubat juga tawab. Paham ya? Jadi dia mustarak. Kayak misalnya yang lain, misalnya insan. Insan itu mustarak antara laki-laki dengan perempuan. Manusia. Itu hanya laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi zauj. Zauj itu dalam bahasa Arab adalah boleh digunakan untuk laki-laki, boleh digunakan untuk perempuan. Makanya sering di dalam hadis itu zaujun nabi, bukan zaujah. Zaujun nabi, bukan zaujah. Hampir tidak ada kata zaujah dalam hadis itu, hampir tidak ada kayaknya. Kalau seandainya ada pun mungkin satu. Tapi setahu ana nggak ada. Dalam hadis itu nggak ada kata zaujah. Yang ada zauju. Dan itu boleh digunakan untuk laki-laki, boleh digunakan untuk perempuan. Kalau buku-buku sekarang banyak sudah menjadi zaujah. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri itu tidak pernah menggunakan kata zaujah kecuali dalam pembahasan faraid. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-muradif. Tadi kita bahas tentang kata yang mustarak, yang memiliki dua makna. Wa ammal muradifu fahuwa aksul mustarakil lafzi. Adapun yang muradif di sini adalah lawan dari mustarak lafzi. Ai mattahada ma'nahu wa ta'addada lafzuhu. Itu maknanya satu tapi katanya banyak. Artinya apa ini? Sinonim. Nah, misalnya insan sama apa? Sama apa? Bashar. Maknanya sama enggak? Insan arti manusia, bashar juga artinya manusia. Nah, ini namanya muradif, sinonim. Kalau mustarak tadi katanya satu tapi maknanya banyak. Sekarang sebaliknya. Maknanya satu tapi katanya banyak, lebih dari satu. Contohnya adalah al-insanu wal bashar, maknanya sama. Wal yamu wal bahr. Al-yam artinya laut, al-bahru artinya juga laut. Kemudian al-adzabu war rijs. Adab siksaan, ar-rijs juga siksaan. Mungkin dalam bahasa Indonesia sangat banyak ya. Kalau bahasa Indonesia apa contohnya? Apa contohnya? Melihat, menyaksikan, menonton. Sama kan? Memandang. Ya, memandang. Kata benda. Kata benda ada nggak? Ayah, bapak, orang tua, papa, abi. Nah, sama kayak bahasa Indonesia juga.
Jadi muradif itu ya sederhananya adalah sinonim. Jadi dalam Al-Quran itu juga ada namanya sinonim. Ya, seperti kata insan itu ada dalam Al-Quran. Innal insana lafi khusr. Bashar juga ada dalam Al-Quran. Al-yam ada dalam Al-Quran. Al-bahru juga ada dalam Al-Quran. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita butuh Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.